Halo teman-teman semua, rekan-rekan semua dimanapun berada, salam jumpa kembali lagi bersama saya di channel BJR Kreatif ini. Dan di kesempatan video kali ini saya akan kembali berbagi informasi dan juga sekaligus menjawab ya. Ada pertanyaan ya, jadi pertanyaannya ini ya teman-teman. Ini pertanyaannya ya, berapa lama pencampuran ya antara jantan dan betina supaya menghasilkan telur yang bagus ya, telur yang berkualitas ya teman-teman. Kemudian apakah pakannya juga masih sama atau pada jenis pakan yang lain ya. Kemudian telurnya itu pada usia berapa supaya menghasilkan telur ya tetas atau hasil tetasnya itu maksimal ya teman-teman. Nah, baik, di video kali ini ya saya akan mencoba untuk menjawab ya pertanyaan ini, dan ini juga berdasarkan pengalaman juga teman-teman yang sudah saya lakukan ya. Jadi teman-teman, pada dasarnya untuk membuat indukan ya, atau untuk menghasilkan telur fertil yang berkualitas ya teman-teman. Jadi pada masa kita mengawinkan burung puyuh ini ya, jadi tentu masa birahi burung puyuh ini di atas 40 hari ya teman-teman ya. Tapi sebaiknya kita campurkan itu ketika usia minimal ya teman-teman, minimal itu sekitar 6 minggu atau 8 minggu teman-teman ya. Kalau saya biasanya sudah usia dewasa, jadi 8 minggu. Kenapa 8 minggu teman-teman ya? Kalau sudah usia lebih dewasa ya, jadi kalau usia 8 minggu itu burung puyuh ya akan menghasilkan telur yang maksimal. Kenapa? Karena sudah dewasa ya. Untuk bobotnya juga tentu sudah maksimal ya. Jadi masa birahi burung puyuh memang 40 hari sudah mulai teman-teman, tetapi untuk menghasilkan telur yang maksimal itu minimal teman-teman kalau bisa 8 minggu ke atas ya. Nah, ini saya 8 minggu ke atas ya, jadi baru puyuh betina kita kasih bekantan ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, di satu kandang baterai ini ya teman-teman. Jadi untuk mengawinkan itu di satu kandang baterai seperti ini ya teman-teman, untuk kandang baterai ini. Jadi kita pastikan bahwa usia burung puyuh sudah memenuhi syarat ya teman-teman. Ini saya 8 minggu ya ini. Nah, ini betinanya itu 8 minggu dan juga bejantannya teman-teman. Jadi masa birahi burung puyuh memang 40 hari sudah birahi teman-teman ya. Memang itu sudah masanya ya mulai. Tapi karena kita menghasilkan telur yang maksimal, telur yang berkualitas, maka untuk pencampuran ini teman-teman, jadi usianya ya minimal sudah cukup dewasa ya. Nah, lalu berapa lama teman-teman ya? Berapa lama kita mencampurkan ya pejantan dengan betina ini dalam satu kandang baterai ini ya? Jadi berapa lama ya? Nah, teman-teman, jadi teman-teman tergantung dari kebutuhan teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh mau menetaskan itu berapa ratus liter telur ya. Nah, kalau dirasa sudah tidak perlu lagi ya teman-teman, jadi masalah berapa lama pencampurannya ya teman-teman. Nah, kalau biasanya untuk telur yang untuk menghasilkan telur konsumsi ya, nah setelah itu teman-teman ternyata teman-teman mau menghasilkan telur fertil ya. Nah, maka pencampuran itu teman-teman, untuk mencampurkan itu jangan sampai hanya beberapa hari ya, teman-teman. Kalau hanya beberapa hari, maka pembentukan ya untuk pembuahannya itu hasilnya itu tidak maksimal ya teman-teman ya, artinya belum sempurna ya. Jadi semakin lama semakin bagus ya teman-teman ya. Yang minimal kalau untuk kebutuhan banyak teman-teman ya, bisa 1 bulan ya teman-teman ya, atau 15 hari pun bisa ya. Tapi jangan sampai hanya 2-3 hari kemudian itu belum tentu ya teman-teman, karena itu dari telur infertil untuk menjadi fertil ya, maka pembuahan itu harus dalam waktu yang memang harus lumayan lama ya teman-teman ya. Artinya jangan hanya sehari 2 hari ya teman-teman. Nah, bila perlu lebih dari 1 minggu ya, supaya hasil telurnya itu betul-betul fertil ya teman-teman, pembuahannya sempurna ya teman-teman. Nah, kalau hanya beberapa hari maka itu telurnya tidak begitu sempurna ya teman-teman ya. Mungkin ada yang tidak dibuahi, maka itu akan menjadi telur infertil ya. Jadi teman-teman, saran saya ya, ini sebaiknya kalau saya ini khusus ya, saya 1 bulan ya pencampuran pejantan ya. Supaya apa? Karena nanti kan telurnya kita seleksi lagi teman-teman ya, telurnya kita seleksi lagi ya. Jadi kita tetap ambil telur yang maksimal ya, yang ukurannya, nah itu tetap kita ambil teman-teman ya. Kita memilih telur yang berkualitas ya. Jadi pencampurannya itu teman-teman itu 1 bulan ya.
ya. Kalau saya 1 bulan memang kita khususkan untuk pengambilan telur fertilnya ya, supaya pembuahannya sempurna dan nanti dijamin loh ya, telurnya dijamin akan menetas ya, karena pembuahannya sempurna teman-teman ya. Nah kemudian pakannya, apakah ada pakan khusus ya? Kalau saya tidak ya teman-teman, tidak ya. Yang paling penting pakannya memang tetap sama, tapi porsinya mungkin harus kita maksimalkan ya. Porsi makannya harus kita tambahkan, karena memang itu supaya menghasilkan produksi telur yang betul-betul maksimal ya teman-teman ya. Jadi porsi pakannya yang kalau memang untuk kebutuhan telur fertil, maka pakannya harus kita penuhi ya, jangan sampai kurang. Kemudian apa namanya, untuk telurnya teman-teman ya. Nah ini berapa usia telurnya itu ya, berapa lama usia telurnya itu teman-teman ya. Kalau bisa telurnya nanti jangan sampai lebih dari 5 hari teman-teman ya. Nah jadi jangan lebih 5 hari. Kalau lebih 5 hari ya, usia telurnya ini lebih dari 5 hari kita simpan, baru kita masukkan inkubator teman-teman, itu daya tetasnya akan berkurang ya teman-teman, akan berkurang. Nah kalau bisa jangan sampai lebih dari 1 minggu ya, minimal saya bisa 5 hari teman-teman ya, 5 hari penyimpanan telur ini supaya menghasilkan telur fertil dan hasil tetasnya pun maksimal teman-teman ya. Jadi setelah kita campur ke jantannya tadi ya teman-teman, kita campur jantannya dalam 1 kandang baterai ini, kemudian untuk awal bertelur ya, ibaratnya hari ini kita campur ke jantannya teman-teman ya. Nah untuk besok itu teman-teman, kalau bisa jangan diambil dulu ya, untuk besoknya itu jangan, karena itu pembuahannya belum sempurna ya, jadi itu belum sempurna. Makanya teman-teman waktunya kalau bisa tuh memang harus ada 10 hari ya. Nah sampai 1 bulan itu akan betul-betul pembuahannya sempurna dan akan menghasilkan telur fertil yang betul-betul akan berkualitas ya teman-teman. Oke teman-teman ya, ini ya informasi ya, tips ya, dan juga sudah menjawab ya pertanyaan dari teman kita tentang masalah masa pencampuran ya pejantan dengan betina berapa lama, dan usia telurnya ya berapa lama teman-teman, supaya hasil telurnya maksimal ya. Dan untuk pakannya teman-teman ya, ini tetap ya sama ya, hanya porsinya saja yang diperhatikan ya, jangan sampai kekurangan. Baik, saya kira itu saja teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.